Oke, sebelum mulai, marilah kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kakak persilakan Kak Rifka untuk mulai pelajarannya ya. Oke, Kak Rifka, dipersilakan. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, udah libur lama banget ya? Yang biasa ketemu sama kakak mungkin udah jarang banget ketemu ya, nggak apa-apa. Oke, buat yang kemarin udah lulus 6 PTN, kita ucapkan selamat, semoga sesuai dengan pilihan yang didapat. Nah, yang belum lulus, gak usah kecil hati. Rezeki udah diatur sama Allah kan ya, yang penting kita ikhtiar, nanti insya Allah Allah kasih yang terbaik. Jadi tetap semangat. Oke, hari ini kita akan mulai membahas soal yang sudah dipersiapkan untuk adik-adik biar bisa mengerjakan soal-soal UTBK nanti lebih maksimal lagi. Oke, sama kakak-kakak kemarin udah dibagiin ya soal tes hariannya. soal tes harian udah dibagikan. Ya, hari ini kita bahas. Oke. Oke, silakan dilihat. Oke, silakan dilihat. Tes harian nomor 1. Nomor 1 ini soalnya gampang banget. Lihat. Nomor 1, mana katanya di antara berikut ini yang merupakan tingkat-tingkat dalam jenjang kehidupan dari tinggi seekor hewan. Anime ya. Ini gampang banget ya. Tingkat organisasi kehidupan. Ini kayak udah dipelajari dari SMP. Dari SMP udah dipelajari. Kalau kita urutin dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana, organisasi kehidupan itu kan ada sel ya. Kumpulan sel udah gampang tuh, jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Kemudian sistem organ itu akan menyusun organisme. Ya. Pertanyaan di sini adalah urutan tingkat dalam jenjang kehidupan dari tinggi ke rendah dari seekor hewan. Tinggi ke rendah ya, berarti dia dibalik. Kita cek yang A. Otak itu tingkatannya organ, berarti di sini. Kemudian sistem organ, ada sistem saraf. Dan salah ya, karena dia minta dari tinggi ke rendah. Jadi misalnya dari sini ke sini ke sini ke sini. Kalau ini dia enggak, otak, organ, sistem organ. Jadi yang A udah pasti salah. Kemudian yang B, sistem gerak, berarti di sini sistem organ. Kemudian jaringan tulang, jaringan ini ya. Kemudian tengkorak itu organ, berarti salah karena dia berantakan urutannya. Kemudian yang C, organisme, di sini sistem pencernaan, berarti di sistem organ. Kemudian epitel, berarti di sini lambung itu organ, berarti salah karena juga masih berantakan. Kemudian yang D, sistem ekskresi, sistem organ. Kemudian ada ginjal itu organ. Darah itu maksudnya apa? Jaringan, dia termasuk jaringan ikat kan ya? Berarti di sini. Kemudian ada eritrosit itu sel darah merah. Berarti di sini. Berarti itu urutannya yang benar ya. Sistem ekskresi, kemudian ada ginjal, darah, jaringan, baru eritrosit. Jadi kalau darah itu jaringan, kecuali kalau dia bilang eritrosit, leukosit, trombosit itu baru sel. Ya. Oke, kalau yang E, sel otot udah pasti salah karena dia dari depan ke belakang. Jadi nomor 1 jawabannya D. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silahkan di chat aja ya nanti sama Kak Meta dibacain. Oke, lanjut nomor 2. Kak Meta soal nomor 2. Katanya, manakah berikut ini karakter
struktur atau proses yang dapat ditemukan baik pada bakteri dan virus. Berarti ciri-ciri apa sih yang sama-sama dimiliki oleh bakteri dan virus? Gampangnya dulu nih, kalau bakteri itu kan dia maksudnya kingdom monera, dia makhluk hidup. Tapi kalau virus itu bukan makhluk hidup sejati, dia termasuk metaorganisme. Nah, dari sini udah ketahuan nih, virus, metaorganisme. Apa itu metaorganisme? Metaorganisme itu kayak organisme peralihan. Organisme peralihan. Pasti udah pada tahu, ini materinya materi kelas 10 ya. Jadi organisme peralihan itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, bisa dikatakan sebagai benda mati. Kenapa? Kenapa disebut sebagai makhluk hidup? Karena virus ini kan dia memiliki bahan genetik, kan? Dia bisa reproduksi, bisa memperbanyak diri. Syaratnya adalah virus harus berada di inang yang hidup. Maka virus ini sifatnya parasit obligat. Nah, ada kata-kata obligat. Obligat itu artinya mutlak. Mutlak. Berarti ya, kalau dia mau hidup, virus itu harus bersifat sebagai parasit. Berarti dia harus berada di inang yang hidup. Sedangkan kalau bakteri itu nggak harus ada di makhluk hidup. Di udara, itu ada bakteri dan dia hidup. Sedangkan kalau virus ada di udara, dia akan dikristalkan. Dia nggak bisa melakukan ciri-ciri, tidak bisa memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Gitu ya, kata kuncinya. Nah, coba dilihat dulu. Manakah berikut ini karakter struktur atau proses yang ditemukan baik pada bakteri atau pada virus? Jadi ada di dua-duanya ya, ada di bakteri, ada di virus. Yang A, metabolisme. Ada nggak? Kalau bakteri kan dia makhluk hidup yang udah pasti ada metabolisme. Tapi kalau virus, karena tadi dia bersifat parasit obligat, berarti dia harus ada di inang yang hidup mutlak. Berarti kalau dia sedang di tempat yang bukan makhluk hidup, maka dia tidak bisa melakukan metabolisme. Ini salah ya yang A. Meta mungkin bisa liatin PPT-nya, Kak. Coba, bentar ya, PPT-nya. Ya, Kak. Bapak. Nah, itu ya, itu gambarannya. Kan sering tuh sekarang lagi rame-rame virus corona kan. Kurang lebih virus corona bentuknya kayak gitu tuh. Bentuknya bola. Bentuknya bola. Jadi mirip-mirip kayak virus HIV bentuknya ya. Karena kan virus bentuknya bervariasi. Kalau di slide PPT sudah dituliskan kalau virus itu sifatnya metaorganisme, kemudian dia aseluler. A itu artinya bukan gitu ya. Jadi virus itu bukan sel. Terus apa dong? Dia partikel. Gitu ya. Jadi virus itu metaorganisme, peralihan, kemudian dia aseluler, dia bukan sel, kemudian tubuhnya tersusun atas materi genetik. Materi genetiknya apa? DNA atau RNA. Nah, kepemilikan materi genetik inilah nanti bisa menjadi salah satu dasar untuk kita mengklasifikasikan virusnya virus apa nih? Virus DNA atau virus RNA. Gitu ya. Jadi dia cuma punya satu-satu. Virus DNA atau virus RNA. Kalau manusia kan punya DNA, punya RNA gitu ya. Gitu. Terus kita lanjut ya ke opsi nomor 2-nya. Tadi metabolisme berarti tidak sama antara virus dan bakteri. Kemudian ribosom. Ada nggak sih ribosom di dalam virus? Nggak ada. Jadi virus itu strukturnya ada dua. Ada struktur primer, sama ada struktur sekunder. Nah, apa itu bedanya? Kalau struktur primer itu struktur yang memang ada di semua virus. Virus apapun itu. Apa itu? Ada materi genetik yang tadi bisa DNA atau RNA, sama ada pembungkusnya. Pembungkusnya itu namanya kapsid.
protein ya, protein kapsid. Jadi ada materi genetik, DNA dan RNA, dan DNA RNA ini dibungkus oleh protein kapsid. Itu yang ada di semua virus. Kalau struktur sekunder, ini struktur tambahan yang ada di beberapa virus saja. Contohnya apa? Ada sampul. Sampul itu tersusun atas lipoprotein. Kemudian ada juga spike. Yang mana sih? Bisa dilihat di gambar tadi, di PPT yang Kakak tunjukin. Jadi sampul itu yang luar, kemudian spike itu yang kayak ada tonjolan-tonjolannya gitu ya. Gitu. Dan di sini tidak ada disebutkan ribosom, berarti virus tidak punya ribosom. Kalau bakteri punya nggak? Punya. Gitu. Berarti yang B salah. Kemudian yang C, materi genetis. Virus punya materi genetis? Punya, DNA, RNA. Bakteri punya materi genetis? Punya, karena bakteri itu adalah makhluk hidup. Pasti punya kan ya? Jadi udah ketahuan jawabannya adalah yang C. Gitu. Itu untuk nomor 2. Lanjut untuk nomor 3. Coba lihat kamera. Kita hapus ya. Nomor 3 itu berbicara tentang tumbuhan. Tumbuhan apa? Lumut. Nah, berikut ini yang bukan ciri-ciri tumbuhan lumut. Jadi lumut itu tumbuhan. Sedikit Kakak bahas, ingat-ingat ya. Kalau tumbuhan kan berarti kingdomnya planta ya. Kingdom, kerajaannya. Di bawah tingkatan kingdom, kalau untuk tumbuhan itu adalah divisi. Ada berapa sih divisinya? Ada 3. Divisi. Yang pertama Bryophyta. Kemudian yang kedua Pteridophyta. Kemudian yang ketiga Spermatophyta. Ya, jadi lumut itu tumbuhan itu ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta itu apa? Lumut. Pteridophyta itu apa? Tumbuhan paku. Kita sudah tahu lah ya. Spermatophyta itu tumbuhan berbiji. Berarti dia berbiji. Berarti lumut dan paku tidak berbiji. Kemudian dia ngapain? Reproduksi dengan cara menghasilkan spora. Maka disebut tumbuhan sporofita. Jadi dia menghasilkan spora ya. Gitu. Nanti kan spermatophyta dibagi 2 lagi ya. Ada yang monokotil, ada yang dikotil. Coba pertanyaan nomor 3 katanya yang bukan ciri-ciri lumut. Lumut itu tumbuhan, ciri-ciri tumbuhan itu pasti multiseluler. Kalau nggak multiseluler, dia tidak masuk ke ciri-ciri kingdom. Terus masuknya apa? Protista. Nah, ada ya, protista mirip tumbuhan, yang kita kenal dengan algae. Berarti pertanyaan yang bukan ya. A, multiseluler, udah pasti benar. Kemudian B, reproduksi dengan spora, tadi sudah, berarti benar. Kemudian hidup parasit, lumut itu parasit atau tidak? Lumut parasit, karena dia kan, berarti kan lumut itu autotrof ya. Autotrof. Autotrof artinya dia bisa menghasilkan bahan organik sendiri. Ya, dia tidak bersifat parasit. Jadi jawabannya C. Kalau yang D, coba fase gametik dominan apa itu? Nah, ciri-ciri dari Bryophyta dan Pteridophyta adalah sama-sama bisa sama-sama memiliki metagenesis. Melakukan metagenesis atau giliran keturunan. Pasti masih ingat ada 2 fase kan? Ada fase gametofit, ada fase sporofit. Kalau gametofit berarti fase ketika lumut dan paku menghasilkan gamet, sel kelamin. Kalau sporofita berarti fase ketika dia menghasilkan spora. Nah, perbedaan antara metagenesis, ya metagenesis lumut dan paku adalah kalau lumut itu yang dominan adalah fase gametofitnya, lumut ya. Jadi gametofitnya dominan. Jadi yang ada terus. Kalau Pteridophyta yang dominan itu adalah fase sporofitnya. Gitu. Bedanya itu ya. Jadi kalau di sini yang D fase gametofit dominan. Benar.
Kemudian sporofit menumpang ke gametofit. Maksudnya apa? Mungkin masih ingat struktur tubuh lumut daun yang bentuknya kayak tumbuhannya kayak rumput. Itu. Nah, betul ya. Kelihatan kan? Nah, ini kan yang hijau-hijau, ini fase gametofit. Ini yang atas, fase sporofit. Berarti kan bisa dikatakan bahwa sporofit ini numpang ke gametofit. Jadi awalnya gametofit dulu, nanti gametofit akan memunculkan sporofit. Nanti di sini ada sporamium, kemudian sporamium akan menghasilkan spora, sporanya jatuh, tumbuh, membentuk tumbuhan lumut balik lagi. Jadi ulang lagi dari awal. Gitu ya. Jadi nomor 3 jawabannya yang C. Oke, lanjut. Kalau tadi yang nomor 3 itu belajar tentang plantae, sekarang kita belajar tentang animalia untuk yang nomor 4. Nomor 4. Hapus. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung chat aja ya, apa-apa, daripada lupa nanti. Atau kalau nggak nanya, berarti kamu kurang gampang. Ya. Lanjut nomor 4, hewan. Hewan berarti kingdomnya animalia. Kalau tadi plantae itu di bawah tingkatan kingdomnya adalah divisi. Kalau hewan di bawah tingkatannya kan filum ya. Filum hewan ada berapa? Ada berapa? Ada 9. Mungkin yang masih ingat diurut-urutin, waktu itu kakak bilang hafal ini urutin biar gampang gitu ya. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, lagi Annelida, Arthropoda, lagi Mollusca, Echinodermata, sama ada Chordata. Nah, di sini disebutkan hewan acelomata. Acelomata. A tadi artinya kan tanpa gitu ya, bukan gitu. Celom artinya rongga. Berarti kalau acelomata yang tidak berongga gitu. Nah, kalau kita ngomongin rongga tubuh ada 3 kan ya. Ada acelomata, ada pseudos, coy, lomata, sama selma. Nah, kita coba mungkin tampilin PPT-nya ya. Jadi maksudnya apa sih selomata, acelomata, sama pseudoselomata itu? Kalau acelomata kan berarti dia yang tidak berongga. Kalau pseudo berarti berongga semu. Pseudo itu kan artinya semu. Kemudian selomata berarti berongga. Jadi di situ udah dijelasin ya di slide kakak. Selom adalah rongga tubuh yang dibatasi oleh jaringan mesoderm. Mesoderm itu kan tengah ya. Kalau luar lapisan ektoderm, kalau dalam kan endoderm. Jadi dia dibatasi nggak sih sama mesoderm? Kalau dibatasi, berarti kan dia berongga. Berarti mesoderm di dalamnya ada rongga di selomata. Kalau acelomata berarti mesoderm di dalamnya nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada rongganya. Berarti bisa dikatakan bentuk tubuhnya padat. Nah, yang termasuk selomata itu siapa sih? Yang termasuk selomata itu, ini kita ngomongin yang trichloblastic ya. Ada Platyhelminthes. Platyhelminthes itu adalah hewan cacing pipi. Contohnya kan planaria ya. Kalau pseudo di Platyhelminthes kalau kita ngapalin Nemathelminthes. Cacing gilik ya. Contohnya cacing gilik, ada cacing kremi dan lain-lain. Kalau selomata berarti selain ini ke bawahnya ada Annelida dan kawan-kawannya ke bawah. Nah, dari situ bisa dilihat hewan acelomata disirikan dengan, udah pasti kita ngomongin rongga ya. Dia nggak punya rongga,
Kalau nggak punya rongga, maka tubuhnya padat. Jadi jawabannya udah kasih tubuh padat tanpa rongga yang mengelilingi organ dalam. Itu nomor 4. Nomor 5. Nomor 5, fase pertumbuhan populasi. Bisa dilihat ya, grafiknya ada di slide, Kak. Kurva ya, kurva pertumbuhan populasi. Jadi selama fase pertumbuhan eksponensial, suatu populasi itu pasti titik-titik. Kita lihat kurvanya dulu. Nah ini, jadi di slide di PPT itu sudah ada kurva fase pertumbuhan dari populasi. Ada fase log, ada fase log atau eksponensial, ada fase stasioner, sama ada fase kematian. Mungkin dari situ bisa kebaca, harus bisa baca grafik, harus bisa baca kurva ya. Jadi fase log itu apa sih? Dia kan yang stabil ya. Berarti bisa dikatakan gini, kalau ada suatu populasi kita masukin ke suatu tempat, misalnya kita pindahin ya, dari tempat A kita pindahin ke tempat B, berarti yang terjadi pertama kali adalah populasi itu harus bisa adaptasi dulu, gimana nih, nutrisinya cukup nggak, ada yang menghambat kehidupannya atau tidak, adaptasi, jadi nggak ada pertumbuhan, maka itu stabil. Kemudian lama-lama populasi ini mulai bisa beradaptasi, oh nutrisinya udah ada nih, ada nutrisi yang bisa saya manfaatkan, maka dia akan bisa melakukan pertambahan, tumbuh tuh maksimal, itu namanya fase log atau eksponensial, tumbuh. Kemudian ada suatu fase ketika ada yang sudah mulai tidak bisa bertumbuh, ada yang tumbuh gitu, jadi bisa dikatakan jumlah yang mati sama jumlah yang tumbuh itu sama, berarti sama aja tidak ada pertumbuhan kan ya. Kalau yang mati sama yang hidup itu sama, maka stabil. Itu namanya fase stasioner sampai dengan suatu masa ketika nutrisinya sudah mulai berkurang, kemudian metabolisme tubuhnya sudah mulai menghasilkan racun-racun, sehingga jumlah yang mati jadi lebih banyak, sehingga terjadilah pengurangan jumlah. Itu namanya fase kematian. Oke, dari penjelasan tadi bisa dibaca selama fase pertumbuhan eksponensial, berarti eksponensial tadi ini populasinya yang terjadi sebenarnya apa sih? Kita lihat yang A, bertumbuh dengan muncul buat individu, bertumbuh. Oke, kita ambil dulu ya. Kemudian yang B, bertumbuh juga. Berarti bisa jadi nanti kita pilih. Berarti A sama B mungkin. Kalau yang C mengalami kematian terbanyak, itu fase kematian tadi. Kemudian yang D, laju reproduksi dan kematian sama besar. Berarti tadi yang stasioner. Kemudian yang E mengalami kehilangan individu akibat emigrasi. Kalau emigrasi itu kan berarti keluar ya. Kan kita nggak ngomongin kita ngambil populasi ya. Berarti nggak ada hubungannya. Berarti eksponensial itu bisa opsi yang A atau opsi yang B. Sekarang kita cek. Kalau yang A, bertumbuh dengan munculnya ribuan individu. Pertanyaannya adalah, apakah yang muncul pasti ribuan? Nggak juga kan? Karena di soal pun dia ngomongin jumlah. Bisa jadi yang tumbuh itu ratusan, bisa jadi yang tumbuh itu ratus ribuan, ya kan? Berarti jawabannya bukan A. Jawabannya adalah yang B, bertumbuh dengan kecepatan maksimum. Jadi dia tumbuh maksimal sampai dengan suatu masa pertumbuhannya udah nggak maksimal lagi, baru masuk ke fase stasioner. Gitu, itu untuk nomor 5. Jadi nomor 5 jawabannya B ya. Oke. Lanjut nomor 6. Nomor 6 ini pelajaran sel. Kan kita udah tahu, kita udah pelajari, mungkin sambil dibayang-bayangkan materinya sel. Di dalam sel itu kan ada organel, ya. Organel itu kan ada, kalau eukariotik ya. Kalau eukariotik, organelnya ada nukleus, ada retikulum endoplasma, lisosom, badan Golgi, apalagi ada mikrotubulus, mikrofilamen, ada sentriol dan sebagainya ya. Di sini dia cuma nanya fungsinya, yang mana yang salah. Manakah pasangan struktur dan fungsi yang salah? Kita cek yang A. Nukleolus, bukan nukleus ya, beda. Nukleolus itu anak inti, berarti yang ada dalam inti.
Fungsinya adalah menghasilkan subunit ribosom. Benar nggak sih ribosom itu dihasilkan oleh nukleolus? Benar. Yang A, benar. Kemudian yang B, lisosom. Lisosom berperan dalam proses pencernaan. Benar nggak? Benar, karena lisosom itu menghasilkan enzim lisozim namanya ya. Jadi dia bisa berfungsi melisiskan, menghancurkan. Itu B, benar. Kemudian yang C, ribosom. Fungsinya adalah sintesis protein. Udah pasti benar. Kemudian yang C, kompleks Golgi atau badan Golgi. Merupakan lalu lintas protein. Benar, jadi protein itu lalu lintasnya kan bisa lewat nanti dari inti, lewat membran inti, kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi, sampai nanti akhirnya kalau mau keluar dari sel lewat membran sel. Nah, jawaban yang salah itu adalah yang E, mikrotubulus berperan dalam kontraksi otot. Kenapa salah, Kak? Karena kontraksi otot itu bukan fungsi dari mikrotubulus. Terus fungsi siapa? Kalau kita belajar kontraksi otot, kan ada protein ya, ada protein aktin, protein miosin. Nah, itu terbentuk dari mikrofilamen. Jadi bukan mikrotubulus ya. Kalau mikrotubulus itu fungsinya apa, Kak? Dia yang berfungsi membentuk flagel, dia yang berfungsi membentuk silia, dia yang berfungsi membentuk sentriol, kemudian dia yang berfungsi membentuk benang-benang spindle pada saat proses pembelahan sel. Gitu. Jadi nomor 6 yang salah itu jawabannya E. Mikrotubulus kontraksi otot. Oke. Kemudian nomor 7. Nomor 7, jaringan tubuh manusia. Jaringan tubuh. Kalau manusia jaringan tubuhnya ada berapa sih? Nah, ini pelajaran kelas 11. Jaringan tubuh manusia. Ada yang pertama jaringan epitel. Kalau di tumbuhan kan kayak epidermis ya. Kemudian yang kedua jaringan ikat. Dari namanya udah ketahuan fungsinya, yang mengikat, menghubungkan gitu ya. Kemudian yang ketiga jaringan otot. Otot atau kalau kita bagi daging misalnya gitu. Kemudian 4 jaringan saraf. Jadi jaringan tubuh manusia itu ada 4, epitel, ikat, otot, dan saraf. Pertanyaannya, manakah jaringan tubuh manusia yang komponen mayoritasnya itu berada di luar sel? Jadi maksudnya gini, misal ya, jaringan epitel, di dalamnya ada sel epitel. Nah, ada nggak sih komponen yang terletak di luar sel epitel itu, dan dia sifatnya mayoritas gitu loh maksudnya. Paham ya? Kalau nggak tanya bisa tanya. Kalau nggak paham bisa langsung tanya ya chat. Jadi komponen mayoritas berada di luar sel. Kalau epitel, penyusunnya kan sel epitel ya. Kalau kita ngomongin sel epitel ada apa? Epitel yang bentuknya pipih, ada yang bentuknya kubus, ada yang bentuknya silindris. Ada nggak yang berada di luar sel? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Jadi yang A bukan. Kalau yang B, jaringan ikat. Jaringan ikat itu tersusun atas sel. Contohnya apa sih jaringan ikat? Kita contohin aja darah. Jaringan darah. Berarti kan ada sel darah ya. Ada eritrosit, leukosit. Kemudian ada cairan, matriks. Kemudian ada serat atau serabut. Jadi penyusun dari jaringan ikat adalah sel, matriks, cairan, dan serabut atau serat. Katanya di sini yang komponen mayoritasnya ada di luar sel. Nah, dari sini udah ketahuan penyusun jaringan ikat itu sel, matriks, sama serat. Berarti ada 2 komponen yang berada di luar sel. Berarti jawabannya udah kasih jaringan ikat. Gitu. Oke, untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Dalam menganalisis jumlah basa berbeda dalam sampel DNA, hasil manakah yang sesuai dengan aturan pasangan basa nitrogen? Basa nitrogen itu kan ada 2 ya, ada purin, ada pirimidin. Di sini kita ngomongin DNA. Ada yang namanya hukum Chargaff. Aturan Chargaff. Yang katanya apa sih Kak? Katanya
jumlahnya selalu sama dengan pirimidin. Jadi jumlah purin itu selalu sama dengan jumlah pirimidin. Purin kan pasangan pirimidin ya. Kalau DNA purinnya apa sih? Ada adenin, ada guanin. Pasangan adenin apa? Timin. Pasangan guanin apa? Sitosin. Berarti bisa dikatakan kalau purin nggak muncul. Kok sini muncul? Ini GS. Oh, sorry. Nggak kelihatan ya? Sorry. Purin sama dengan pirimidin. Kelihatan nggak? Nah. Ya, ya. Purin sama dengan pirimidin. Berarti adenin itu sama dengan timin, guanin sama dengan sitosin. Berarti bisa kebayangkan kalau purin sama dengan pirimidin, maka jumlah adenin itu sama dengan jumlah timin karena pasangannya. Jumlah guanin sama dengan jumlah sitosin. Berarti kalau adenin tambah guanin, adenin tambah timin itu sama dengan guanin tambah sitosin. Kayak nggak? Berarti ini kalau ditambahkan ya sama dengan jumlah ini ditambahkan. Benar ya? Kalau yang A, adenin jumlahnya sama dengan guanin. Belum tentu kan? Karena adenin itu sama dengan timin. Kalau yang B, adenin sama dengan sitosin. Belum tentu, tidak sama. Kalau yang C, adenin tambah guanin sama dengan sitosin tambah timin. Jadi jawabannya yang C. Gitu untuk nomor 8. Oke, sekarang nomor 9, sintesis protein. Terus ya, sintesis protein. Kita mau buat protein, mau membentuk protein. Sintesis protein ada berapa tahapannya? Ada 2, ada transkripsi, ada translasi. Sintesis protein. Transkripsi, translasi. Transkripsi itu ngapain sih? Transkripsi itu jadi DNA template, DNA pencetak itu nanti akan disalin menjadi messenger RNA. Jadi dibawa oleh salinan DNA template itu dibawa oleh messenger RNA. Jadi ini aja. DNA template nanti disalin kemudian dibawa oleh messenger RNA. Terjadinya di mana? Di inti sel atau nukleus. Nah, dibawa kemana tuh nanti mRNA-nya? Pergi kemana? Pergi ke tempat translasi. Apa yang terjadi? Messenger RNA itu akan diterjemahkan sehingga nanti terbentuklah polipeptida. Polipeptida itu kan protein ya. Protein itu tersusun atas kumpulan asam amino. Terjadinya di ribosom. Pasti masih ingat lah ini materinya. DNA template disalin, dibawa oleh messenger RNA, keluar dari inti, pergi menuju ribosom. Di ribosom, mRNA akan diterjemahkan oleh tRNA, dan tRNA akan membawa asam amino yang sesuai dengan messenger RNA, disusun, asam aminonya berjajar, sehingga terbentuklah polipeptida atau protein. Berarti coba kami tak ada slide-nya. Sebentar ya. Berarti kalau dilihat nih, berikut ini komponen yang tidak lanjut. Jadi berikut ini komponen yang tidak berperan langsung dalam transkripsi. Berarti yang tidak berperan di sini ya. Tidak berperan di transkripsi. A. Messenger RNA. Berperan. RNA polimerase berperan nggak? Berperan. Kenapa? RNA polimerase itu nanti yang akan mencari titik kapan sih dimulainya transkripsi. Jadi RNA polimerase nempel di titik namanya titik promoter. Titik promoter nanti akan didahului oleh kode namanya tata box, tata gitu. So tata box berarti hampir menuju titik promoter. Berarti RNA
polimerase itu berperan. Kemudian DNA template berperan. Exit site ribosom. Udah ngomongin ribosom itu tempat translasi, jadi udah pasti exit site ribosom itu tidak berperan di translasi. Tidak berperan di transkripsi, dia berperannya di translasi. Kalau kata box tadi kan udah kakak sebutin ya, dia akan menjadi tanda, akan masuk ke titik kromoter. Berarti nomor 9 jawabannya D, exit site ribosom. Nomor 10. Nomor 10 Kak. Nomor 10 apa? Ya tadi. Nah ini. Jadi di situ nomor 10 itu ada katanya perhatikan peristiwa mutasi berikut ini. Mutasi. Ini materi-materi akhir-akhir kelas 12 ya. Sebelum bioteknologi dan evolusi. Jadi mutasi itu kan dibagi dua macam. Kalau kita lihat berdasarkan tempat terjadinya. Ada mutasi yang terjadi di gen, ada mutasi yang terjadi di kromosom. Kalau di soal, pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan mutasi di atas? Yang berubah yang mana sih? Kalau kalian lihat, berarti kan yang atas itu ada kode DNA, kode mRNA, asam amino. Berarti normalnya seperti itu. Kemudian mengalami mutasi, jadi yang bawah. Berarti kalian cek yang berubah yang mana? Coba lihat kode DNA-nya. CGG sama GCG yang bawah berubah kan? Berarti yang tadinya C berubah jadi T. Nah, yang atas. Yang tadinya C kemudian berubah jadi T. Berarti yang berubah adalah basa nitrogen. Kalau yang berubah basa nitrogen udah pasti itu mutasi gen, bukan mutasi kromosom. Karena kalau kromosom kan itu terlalu luas ya. Kalau basa nitrogen itu masih lingkupan yang kecil, dia mutasi gen. Masih ingat mutasi gen? Mutasi gen itu penyebabnya apa sih? Ada 3. Bisa karena delesi basa nitrogennya, bisa karena insersi basa nitrogennya, atau bisa juga karena substitusi basa nitrogen. Kalau delesi, delet, berarti ada basa nitrogen yang lepas, hilang. Kalau tadi lepas nggak? Enggak kan, berarti dia bukan delesi. Kemudian insersi, insert. Jadi ada basa nitrogen yang nyelip tuh. Tadi ada nggak? Enggak. Berarti udah pasti bukan delesi dan insersi. Kalau itu delesi atau insersi, akibatnya kan nanti dia akan bergeser ke rangkapnya. Kalau delesi, berarti ada yang hilang, maka geser ke kiri. Kalau insersi, ada yang nyisip, berarti nanti geser ke kanan. Itu namanya frame shift mutation atau pergeseran kerangka. Kalau substitusi, berarti kan berganti. Substitusi itu ada 2, ada apa namanya? Transisi, ada transversi. Transversi. Bedanya apa? Kalau transisi itu yang sejenis kan, kayak misalnya dia tadinya purin, kemudian mutasi, berubah jadi purin. Atau yang tadinya pirimidin, mutasi menjadi pirimidin. Kalau transversi, yang tadinya purin, mutasi, berubah jadi pirimidin. Atau yang tadinya pirimidin, mutasi, berubah jadi purin. Itu ya. Padahal udah pasti tuh, karena di sini tadi yang berubah C jadi T. C itu apa? Tadi yang kakak tulis, purin adalah adenin guanin, pirimidin itu timin dan sitosin. Ini pasangannya harus ingat ya. Yang tadinya C, sitosin, kemudian mutasi menjadi T. Nah, berarti sama-sama pirimidin kan? Kalau sama-sama pirimidin berarti dia transisi. Berarti dia mutasi transisi. Nah, adanya substitusi, jadi mutasi substitusi ini akibatnya kan ada 3 ya. Ada mutasi diam. Ada mutasi diam. Mutasi diam itu mutasi yang basa nitrogennya berubah, tapi asam aminonya tetap. Tapi ya ngaruh gitu ya. Itu mutasi diam. Kemudian ada mutasi salah makna. Sama ada mutasi
tanpa makna. Kalau mutasi tanpa makna, basa nitrogen berubah membentuk stop codon. Kalau terbentuk stop codon, maka prosesnya akan berhenti. Akibatnya apa? Rantai proteinnya jadi lebih pendek. Itu kalau tanpa makna atau tanpa arti. Kemudian ada yang salah makna. Kalau salah makna, basa nitrogennya berubah, akibatnya asam aminonya jadi berubah. Itu akibatnya nanti apa? Proteinnya jadi terganggu, terjadi perubahan kan. Nah, kalau di sini, kalau di soal tadi, coba kalian lihat kan, soal tadi yang berubah kan C, sitosin. Nah, yang tadinya C, sitosin, kemudian berubah jadi T, timin. Kalau misalnya, nah ini, C berubah jadi T. Kalau C terjadi transkripsi, kan dia jadi guanin, dikode jadi asam amino arginin. Tapi dia mutasi nih, timin, maka dikode menjadi adenin, asam aminonya jadi histidin. Jadi akibatnya apa? Basa nitrogen berubah, asam aminonya berubah. Berarti dia mutasi apa? Mutasi salah makna. Berarti kalau dilihat yang mana? Kalau yang A, mutagen yang mengenai protein, ini mengenai protein enggak? Enggak, ini mengenai basa nitrogen kan? Berarti bukan A jawabannya. Kemudian yang B, mutasi tersebut merupakan mutasi delesi. Udah bukan delesi karena dia substitusi. Kemudian yang C, mutasi yang termasuk perubahan susunan lokus pada kromosom. Udah kakak sebutkan itu bukan kromosom, tapi mutasi gen. Kemudian yang D, mutasi yang menyebabkan terjadinya salah makna pada pembacaan kodon. Benar nggak? Benar kan? Salah makna sehingga asam aminonya jadi berubah. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, individu mutan tidak mengalami perubahan. Berubah kan pada nyatanya. Gitu. Jadi 10 jawabannya yang D. Oke, itu untuk TH kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada tadi Kak. Ada ya? Siapa Kak? Dia masih belum Ardana Zahra. Katanya Kak masih nggak paham itu yang jaringan ikat. Oh, jaringan ikat. Pahamnya di apanya? Di bagian apa? Oh, mungkin jaringan ininya dulu ya, jaringan hewan. Tuh, lokasi. Rumnas 3. Rumnas 3. Oke, Ardana ya. Ardana. Jadi tadi kakak sebutkan jaringan manusia ya. Jaringan manusia. Oke. Kan jaringan itu kumpulan sel ya, kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk, fungsi yang sama. Kalau jaringan hewan, tadi kakak sebutin kan ada 4. Ada jaringan epitel. Masih ingat kan? Pokoknya jaringan epitel itu fungsinya mirip kalau di tumbuhan kayak epidermis. Epi itu kan luar, atas gitu ya. Kalau dilihat berdasarkan bentuk sel, kan ada epitel yang bentuknya pipi. Kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak? Pipi kan? Ada yang cuma selapis, ada yang berlapis. Nah, gitu orang lagi gambarnya. Jadi ada epitel pipih, ada epitel pipih selapis, ada epitel pipih berlapis. Kemudian ada juga yang bentuknya kubus, epitel kubus. Nah, ini bentuknya. Ada yang selapis, ada yang berlapis. Tuh. Kemudian ada yang bentuknya silindris. Kalau silindris kan memanjang ke bawah ya. Ini misalnya. Ada yang selapis, ada yang berlapis, ada yang berlapis semu, gitu ya. Nah, coba dilihat. Kalau dilihat jaringan epitel ini, isinya apa? Sel kan? Berarti dominannya adalah sel. Ya nggak? Ini kan sel. Kalau satu namanya sel, karena selnya berkumpul, kan namanya jaringan. Gitu. Berarti kan udah pasti bukan jaringan epitel. Karena tadi soalnya kan bilang yang komponennya bermayoritas berada di luar sel. Komponennya mayoritas berada di luar sel. Berarti kan ini semuanya sel kan?
Berarti jawabannya kan bukan A, epitel. Contoh jaringan epitel apa sih? Kulit misalnya. Kulit kita kan tersusun atas jaringan epitel. Epitel apa? Pipih berlapis. Gitu. Kalau alveolus, epitelnya apa? Pipih selapis. Itu kan ya? Gitu. Itu epitel. Kemudian yang kedua, jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu kan fungsinya mengikat, menghubungkan, dibagi dua. Ada jaringan ikat umum, jaringan ikat umum, ada jaringan ikat khusus. Ikat khusus. Bedanya apa, Kak? Kalau jaringan ikat umum, ya umum, berarti jaringan ikat yang memang fungsinya itu umum lah, mengikat, menghubungkan. Nanti kan dibagi dua. Ada jaringan ikat padat, ada jaringan ikat longgar. Nah, berarti dilihat dari apa sih padat dan longgarnya? Dilihat dari penyusun serat-seratnya. Jadi bayangin aja kayak apa ya? Misalnya di suatu wadah kita taruh kelereng, misalnya kita cemplungin kelereng-kelereng. Kan di antara kelereng-kelereng itu ada air-airnya kan? Ya ada air. Misalnya ada wadah isinya air, kemudian kita cemplungin beberapa kelereng. Berarti kan penyusun dari wadah itu adalah air, kemudian ada kelereng, kemudian kita masukin misal ya benang, kita masukin benang-benang banyak. Berarti penyusun dari suatu wadah tadi ada kelereng, ada air, sama ada benang. Nah, jadi jaringan ikat itu kayak gitu isinya. Ada selnya, berarti kelereng tadi, ada airnya, matriks, sama ada seratnya, kayak benang-benang tadi. Kakak contohin tadi kan darah. Itu jaringan ikat umum ya. Kalau jaringan ikat khusus, berarti jaringan ikat yang selain mengikat, dia juga berfungsi untuk suatu proses khusus. Berarti ada fungsi khusus lain. Contohnya, jaringan tulang keras. Tulang keras ada fungsi khusus kan? Ada membentuk rangka. Kemudian ada jaringan tulang rawan. Sama, dia juga berfungsi dalam pembentukan rangka. Kemudian ada jaringan darah. Fungsi khususnya apa? Transportasi, gitu kan? Ya, berarti itu jaringan-jaringan khusus. Sama ada jaringan lemak, adiposa. Itu jaringan-jaringan khusus. Nah, pertanyaannya tadi, jaringan yang mayoritas penyusunnya berada di luar sel. Ini harus kita pahami bahwa jaringan ikat itu yang penyusunnya ada 3. Sel, matriks, dan serat. Dari situ aja udah ketahuan kalau ada 2 komponen yang berada di luar sel. Kan ini sel. Di luar sel ada apa? Matriks dan serat. Berarti kan mayoritasnya ada di luar sel. Kecuali kalau dia selnya ada 2 macam, kemudian ada 1 komponen lain. Berarti kan nggak mayoritas, minoritas. Gitu. Mungkin paham ya? Kalau nggak paham, chat lagi ya. Gitu. Kak, ada yang nanya, nomor 5 masih nggak paham. Nomor 5 soalnya apa ya? Nomor 5. Oh, fase pertumbuhan populasi. Coba tadi kamu cerita ya. Kurva pertumbuhan populasi. Ini kalau hapus ya. Kurva pertumbuhan populasi ini. Nah, fase pertumbuhan populasi. Kan ini sumbu X, di situ menunjukkan waktu. Berarti kan makin ke kanan makin lama. Kemudian sumbu Y menunjukkan jumlah individu bakteri. Berarti makin ke atas jumlah makin banyak ya. Jumlah, yaitu bakteri. Nah, gampangnya gini. Misalnya apa ya? Ikan aja ya, ikan. Ikan dari kolam A mau kita pindahin ke kolam B. Ya, misalnya jumlahnya berapa ya? Ada 100 misal ya. Nah, kita mau bersihin kolam A nih, mau kita pindahin kan ke kolam B. Waktu kita pertama kali memasukkan ikan ke kolam B, yang terjadi apa sih? Pasti ikan itu akan adaptasi dulu. Adaptasi, karena kolamnya kan berubah kan, bisa jadi suhu airnya berubah, bisa jadi nutrisinya nggak cukup. Jadi dia masih dalam proses adaptasi. Maka kalau adaptasi itu belum ada reproduksi, belum ada pertumbuhan. Ya, mungkin awal-awal belum ada yang makan,
kan nggak mungkin dong tiba-tiba langsung mati kan, nggak mungkin. Maka itu namanya fase masih stabil nih. Jadi makin lama jumlahnya stabil. Kemudian beberapa waktu, berarti misalnya di sini, misalnya 5 hari misalnya, ikan tadi sudah mulai bisa beradaptasi, dia sudah bisa mengatur tubuhnya dengan lingkungan yang ada di air tadi, kemudian nutrisinya sudah mencukupi. Intinya apa yang ada di kolam B tadi sudah cocok sama kehidupan dia, maka dia akan melakukan reproduksi bertambah. Itu namanya eksponensial. Eksponensial matematik ya, eksponensial. Nanti akan ada suatu masa ketika nutrisinya sudah mulai berkurang, ya kan? Nutrisinya sudah mulai berkurang, jadi ada yang mati, ada yang hidup, sehingga ada fase ketika dia stabil. Kenapa stabil? Karena jumlah yang mati itu sama dengan jumlah yang bertumbuh, kan enggak? Jadi anggaplah ada yang masuk, ada yang keluar, berarti kan sama aja ya, rasioner. Nah, sampai ada suatu masa ketika nutrisinya udah mulai habis banget, kemudian karena yang tumbuh banyak, otomatis kan metabolismenya terjadi. Metabolisme itu menghasilkan suatu racun kan, sisa. Berarti akan ada masa ketika nutrisinya berkurang, racunnya mulai bertambah, maka terjadilah penurunan jumlah. Kemudian ini kondisinya kalau ikan tadi nggak kita kasih makanan ya, jadi apa yang ada di awal udah kayak gitu, tidak kita berikan makanan, nggak kita ganti airnya dan sebagainya. Gitu. Lagi? Kak, tadi jaringan ikat umum apa aja ya? Jaringan ikat umum tadi udah kakak tulisin, ada jaringan ikat padat, ada jaringan ikat longgar. Itu terus dilihat dari jaring apa namanya, seratnya itu padat-padat nggak sih tersusunnya atau longgar. Kalau padat berarti jaringan ikat padat, kalau longgar berarti jaringan ikat longgar. Contohnya apa sih? Ada yang namanya tendon, masih tahu ya? Tendon itu penghubung antara tulang dengan otot. Kemudian ada juga ligamen, penghubung tulang dengan tulang. Atau ada juga fascia, penghubung otot dengan otot. Itu termasuk jaringan ikat umum, berarti yang padat sama yang longgar. Lagi? Jika ada yang belum mengerti nomor 10. Nomor 10 dari Risalsa. Risalsa anak itu ya? Marakas. Nomor 10. Mutasi, coba lihat lagi. Intinya kalau mutasi itu kan digambar, kita cuma melihat yang mana yang berubah, karena mutasi itu kan artinya perubahan ya, perubahan. Jadi yang mana nih yang berubah? Jadi Kak, ya. Sambil Salsa lihat juga ya di soalnya, kan ada tuh di handphonenya, kalau misalnya nggak kebaca. Nomor terakhir. Nah, coba Salsa lihat ya, lihat nih kakak tunjukin. Kan yang mana? Nah, yang atas berarti dari sini sampai ujung itu kan kalau normal ya salah saya. Terus katanya di sini apa? Mengalami mutasi, berarti berubah. Berarti yang ini kalau udah berubah. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang berubah yang mana. Coba lihat, kita lihat DNA-nya dulu. Kenapa kita lihat DNA? Karena ya proses ini kan transkripsi. Proses transkripsi ya. Proses sintesis protein. Berarti kan bahan dasarnya adalah DNA template kan, kita cek ya. Ini ada C, G, G, itu kalau normal. Kalau mutasi, jadi apa dia? C, G, G, oh berarti bukan ini yang mutasi. Kalau ini bukan mutasi, maka G, C, C-nya juga nggak akan mutasi kan. Jadi asam aminonya juga nggak akan berubah. Tuh, kemudian yang kedua, G, C, G. Mutasi nggak? Oh mutasi, jadi G, T, G. Berarti kan yang tadinya C berubah jadi T. Kalau awalnya G, C, G, maka terjadi transkripsi diubah menjadi C, G, C. Asam amino yang dibawa adalah arginin. Itu kalau normal ya. Tapi kan mutasi.
jadi GTG. Mana sih? GTG. GTG itu kalau di kode berubah jadi CAC, ya kan? CAC itu kalau dibawa asal aminonya adalah histidin. Berarti dong, hanya arginin jadi histidin. Kalau selain yang itu, nggak ada lagi kan yang berubah. Ini ACA, bawahnya ACA. Ini GTG, bawahnya GTG. TTC, bawahnya CTT. CAA, bawahnya CAA. Berarti nggak berubah kan? Berarti yang berubah itu cuma satu. Kalau yang berubah cuma satu, udah pasti bukan delete kan? Bukan delesi. Karena kalau delesi, misalnya C mengalami delesi, maka geser G-nya jadi ke sini, A-nya jadi maju. Maka yang tadinya GCG jadi GGA. Itu kalau delesi. Kalau insersi, berarti ada yang nambah nih. Tapi kan ternyata tidak, karena yang berubah cuma satu. Kalau yang berubah cuma satu, maka dia mutasi substitusi. Gitu. Kalau substitusi kan ada 3 tadi kakak sebutin. Akibatnya ya, ada mutasi diam. Kalau mutasi diam itu apa sih kak? Misal, yang tadinya GCG, saya lihat yang mutasi ya. Yang tadinya GCG berubah menjadi GTG. Ternyata asam aminonya sama-sama arginin. Kan kalau normal arginin ya, mutasi jadi arginin, misal. Itu namanya mutasi diam. Berarti kan basa nitrogen berubah, tapi ternyata asam aminonya nggak berubah, itu diam. Kalau misalnya GCG berubah menjadi GTG, tadinya arginin berubah menjadi stop codon, misal. Kalau jadi stop codon, itu berarti berhenti dong proses translasinya ya. Kalau berhenti, maka asam aminonya jadi lebih sedikit, proteinnya jadi lebih pendek. Itu namanya mutasi tanpa makna. Kalau jadi stop codon. Tapi kalau berubah kayak gini, tadinya arginin berubah jadi histidin. Berarti itu mutasi salah makna. Maka jawabannya tadi yang D, mutasi yang menyebabkan terjadinya salah makna pada pembacaan kodon. Gitu. Ada lagi? Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan untuk soal tes hariannya? Waktu berapa? 10 menit. 10 menit ya? 7 menit. Tinggal 7 menit, mungkin bisa dilihat kita manfaatkan sisa waktunya atau gimana? Nah, ada yang nanya lagi nih Kak, tata box promoter itu apa ya Kak? 1, 2, 1, Kartika. Oh, Kartika anak THB ya. Tata box promoter. Jadi kan kalau Kartika ingat nih, sintesis protein kan ada 2. Oh ya, munculin aja kan tadi yang tata box tadi. Kan yang tadi yang terakhir. Soal terakhir. Nah, nih. Coba lihat ya Kartika. Sintesis protein kan ada 2 tahap kan? Nah, sintesis protein ada 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Kalau transkripsi itu kan menyalin kode dari DNA oleh mRNA yang terjadi di inti atau di nukleus. Kemudian kalau udah dikode, mRNA-nya keluar dari inti menuju ribosom kan. Nah, di ribosom terjadilah translasi. Translasi ini terjadinya kapan sih? Kalau ketemu start codon. Masih ingat kan? AUG. Itu kalau translasi ya. Jadi kalau translasi dimulai ketika ada start codon dan berhenti ketika ada stop codon. Pasti masih ingat. Itu kalau translasi. Kalau transkripsi dimulainya kapan? Nah, dimulainya waktu nih, coba lihat. Nah, jadi dimulai ketika titik promoter. Titik promoter itu nih, ada ya. Titik promoter itu titik ketika akan dimulai proses transkripsi. Siapa yang ketemu titik ini? RNA polimerase. Kapan sih muncul ketemu titik promoter? Nanti ada kodenya. Jadi di awal-awal itu akan ketemu kode basa nitrogen nih, ATA gitu. Jadi disebut tata box. Jadi kalau udah muncul kode seperti ini, maka beberapa saat lagi akan sampai ke titik promoter sehingga transkripsi akan dimulai gitu. Itu tata box. Jadi bisa dikatakan tata box itu tanda ketika udah mau mulai transkripsinya. Urutannya ya TA gitu. Dari ya?
Udah habis waktunya. Ada lagi? Tidak untuk TH? Nggak ada ya? Oke, udah habis. 4 menit. 4 menit itu waktu masih 4 menit sampai jam 10 tuh Rifka aja atau sama MC? Udah. Ini aja deh, tambah satu lagi deh. Coba kemarin kan udah ngerjain soal TO ya, soal TO 7. Mungkin ada yang mau nanya satu soal. Kalau nggak ada kita tutup. Soal TO. Soal TO kemarin udah dibagiin kan soalnya ya, Mas? Soal TO 7. Udah. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau TH nggak ada yang ditanyain, mungkin TO ada yang mau ditanyain satu. Kalau nggak ada kan bisa di itu ya, bisa lewat Telegram. Telegram kan ada konsul juga sampai jam 4 bisa ditanyakan. Atau kalau ada yang mau ditanyakan satu soal. Nomor 54. 56. 54 atau 54. Oh, 54 nih. Oh, nomor 54 masih Kartika. Nomor 54. Yang mana tuh 54? 54. 56. Emang ada nomor 54 ya? Bukannya mulai dari nomor 61 Kartika. Masya Allah Kartika. Coba lihat Kartika. Gak fokus nih kayak Kartika. Kartika biologi. Soalnya mana sih? 54 katanya. Coba 5. Soalnya yang mana sih? BK. Nomor sebentar ya. Soalnya tentang apa? Soalnya tentang apa? Kok beda sih? Ada dihapus ya? Karena tentang sintesis protein. Tentang sintesis. Bentar ya. Oh iya ada. 56. 54 sama 56 ya. 54 atau 56 nih, satu aja. 56 sintesis protein. Ya udah. Nomor 56. Oh ini yang mana ini nomor ini. Oke, nomor 56. Itu kan ada gambar sintesis protein. Enggak ada. Yang mana? Terus. Itu tuh. Nah itu. Nomor 33. Mana ya? Bentar ya. Nomor 56 ya, nomor 56 aja nih. Karena tadi ada 2 orang yang nanya nomor 56. Nah itu. Nah, itu kan ada, perhatikan gambar tahapan sintesis protein berikut ini. Coba lihat. Itu 5/3. 5/3, ini kan mRNA nih, mRNA. Berarti kan udah selesai dong transkripsinya. Berarti ini dia mau translasi. Kan kalau translasi terjadi di ribosom kan, ribosom yang mana sih? Ini yang gede. Ini sama yang kecil. Jadi ribosom itu kan ada 2 macam, ada ribosom subunit besar, ada ribosom subunit kecil. Jadi mRNA kalau mau diterjemahkan, kan dia ke ribosom kan, terjadi proses translasi. Nah, translasi. Dari situ udah ada kuncinya. Berarti jawabannya apa? Gambar di atas menunjukkan proses, berarti bukan transkripsi kan? Berarti yang B salah. Kalau yang A, inisiasi. Inisiasi itu kan mulai ya. Proses melekatnya RNA polimerase pada DNA. Itu inisiasi untuk transkripsi. Berarti bukan A jawabannya, bukan B karena B itu transkripsi.
berarti kan kalau nggak C, D, E. Sekarang lihat yang C, translasi. Benar nggak? Benar. Apa yang terjadi? Interpretasi kode genetik menjadi protein. Benar nggak? Benar kan? mRNA-nya akan diterjemahkan, kemudian akan diinterpretasikan oleh tRNA, sehingga tRNA akan membawa asam amino yang sesuai. Diikat, sehingga terbentuklah asam amino yang berjejer nanti membentuk polipeptida. Udah deh jawabannya C. Itu deh, ya kan? Oke, mungkin udah kita cukupkan dulu ya Kak Meta ya. Karena waktunya juga sudah habis. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup Telegram setiap hari kan sampai jam 4. Oke, mungkin cukup sekian dari Kakak ya. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga apa yang Kakak jelasin tadi bisa dipahami adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.